Linux merupakan salah satu operating system yang orang-orang bilang lebih sulit daripada Windows. Tapi sebenarnya tidak juga kalau kita misalkan sudah terbiasa. Malahan kita bisa merasakan Linux mempunyai configurability yang lebih bagus daripada Windows. Jadi pada kesempatan kali ini mari kita coba untuk menginstal Linux pada virtual machine. Yang diperlukan pertama adalah image Linux itu sendiri. Jadi image Linux nanti bentuknya dalam ISO. Kemudian kita pilih salah satu distro Linux yang namanya adalah MX Linux. Tapi saya nggak menutup kemungkinan jika teman-teman lebih suka menggunakan distro yang lain. Oke, menurut saya di MX Linux ini memiliki kelebihan yaitu yang pertama MX Linux lightweight atau ringan. Yang kedua, MX Linux mudah untuk digunakan. Jadi mari kita download bersama-sama. Kita masuk ke dalam website mxlinux.org. Lalu kita download MX Linux di sini. Dan untuk mendownloadnya, khusus di MX Linux ini, kita bisa menggunakan mirror. Nanti kita akan diarahkan ke external website. Dan kita pilih saja yang X64. Kita juga memerlukan VirtualBox untuk virtualisasi Linux. Kemudian kita pilih saja sesuai dengan host apa yang sedang kita jalankan. Kalau di saya akan memilih Windows host. Apabila VirtualBox sudah berhasil diinstal, nanti bentuknya seperti ini. Kebetulan saya sudah ada satu image di situ Windows 10. Tidak usah dihiraukan, nanti kalau kemungkinan di teman-teman akan terlihat kosong. Oke, kita akan buat satu image baru atau sebuah virtual machine baru. Kita tentukan foldernya di mana. Akan saya buat folder baru di situ. Terus kita gunakan Linux. Kalau menggunakan MX Linux, kita pilih Debian 64 bit di sini. Oke, jadi ini sudah ready sebenarnya kita. Saya ingin menjelaskan sedikit. Apabila di version ini kita tidak ada versi 32 bit. Nanti teman-teman masuk ke BIOS-nya masing-masing, lalu enable yang namanya Intel Virtualization Technology. Itu di enable dulu. Biasanya kalau komputer-komputer baru, itunya defaultnya itu turn off. Lalu pada tipe prosesor AMD itu ada namanya SVM atau Secure Virtual Machine, berada pada BIOS juga, itu juga mohon di enable. Jadi kalau yang Intel nanti enable Intel Virtualization Technology, kalau yang AMD enable SVM. Oke, jadi kita pastikan juga di dalam Windows Feature itu Hyper-V-nya tidak di enable, tidak ada tick di Hyper-V. Artinya kita bisa menjalankan VirtualBox di sini menggunakan 64 bit. Kita next. Terus memory size disesuaikan dengan memori yang ada di komputer atau di laptop teman-teman. Kalau misalkan memori laptopnya hanya 4 GB, saya sarankan memori size-nya itu maksimal 1 GB saja, karena ini akan memakan memori yang seharusnya dipakai oleh operating system teman-teman. Kalau di saya memiliki RAM 16 GB, saya akan membuat ini menjadi 2 GB. Oke, tinggal create saja. Dan untuk virtual hard disk kita bisa menggunakan 8 GB, tapi ini akan sedikit mampat. Lebih baik kita tambah, kecuali kalau misalkan size di laptop teman-teman tidak cukup, nanti bisa menyesuaikan. Yang penting minimal 8 GB. Tapi kalau di sini saya akan gunakan 20 GB.
Oke, di sini terlihat MX Linux-nya masih power off. Kita klik dua kali untuk menyalakan MX Linux-nya. Setelah diklik dua kali, akan muncul sebuah window seperti ini, dan beserta layar blank hitam. Kita pilih di mana lokasi MX Linux itu berada. Nah, ISO MX Linux tersebut di tempat saya ada di data di ini. Setelah di-download, selesai di-download ya, kita open. Nanti akan muncul di sini, kita pilih, kita pastikan kita memilih yang MX Linux dan kita start. Oke, setelah di start kita sudah masuk ke dalam proses booting MX Linux. Nah, yang perlu kita ketahui, MX Linux di sini belum terinstall, melainkan kita sedang berada pada maksud saya USB booting ya biasanya. Sampai akhirnya kalau kita sudah melihat background dari MX Linux ini sendiri, kita bisa lakukan proses instalasi ke dalam virtual machine. Prosesnya sangat straightforward. Jadi kalau kita menjalankan MX Linux-nya di virtual machine, kita tidak perlu takut akan menghancurkan atau merusak Windows kita, karena ini sudah di dalam lingkungan yang virtual. Jadi kita memvirtualkan sebuah komputer. Perlu diketahui proses untuk membuat dual booting tidak seperti ini, jadi nanti teman-teman melalui proses yang lain. Tapi kalau menggunakan virtual machine, kita bentuknya jadi seperti ini. Kita akan fokus menggunakan virtual machine, jadi kita lakukan instalasi di dalam virtual machine. Caranya cukup mudah. Oke, cukup straightforward. Kita masukkan juga login, username, dan password root. Password root nanti pokoknya semua yang di sini teman-teman wajib ingat, karena untuk digunakan untuk login dan untuk running beberapa instruksi pada Linux. Pilihlah password yang mudah untuk gunakan atau mudah untuk dibuka, karena ini sifatnya virtual machine. Tapi saya tidak menyarankan kalau misalkan MX Linux ini digunakan untuk sehari-hari dan teman-teman menggunakan password yang mudah ditebak. Jangan pernah seperti itu. Tapi kalau itu virtual machine tidak masalah. Kita bisa aktifkan fitur auto login apabila teman-teman ingin ketika kita buka MX Linux itu langsung terbuka, tidak ada login page. Tapi saya tidak masalah menggunakan ini supaya saya selalu ingat passwordnya. Dan prosesnya kita tunggu sampai 100%, barulah nanti kita bisa oprek di dalam MX Linux itu sendiri. Oke, kita auto reboot atau auto restart, finish. Nanti VirtualBox ini akan merestart MX Linux. Kemudian kita akan masuk ke dalam MX Linux yang sudah terinstall di dalam virtual hard disk di VirtualBox.
kita masuk menggunakan password login yang tadi pertama, kecuali kalau teman-teman setting auto login nanti tidak diminta password. Lalu inilah MX Linux, kita sudah di dalam MX Linux. Terlihat di sini layarnya memang tidak 100% terisi. Kita bisa memasukkan insert guest addition CD image untuk memberikan driver-driver yang diperlukan kepada virtual mesin kita. Oke, selanjutnya kita di sini klik kanan open terminal. Lalu kita masukkan command sudo Oke, jadi bentuknya seperti ini, sudo, kita run vbox linux addition. Kita masukkan password untuk melakukan sudo. Dan kita tunggu sampai proses ini selesai. Kita sedang menginstal beberapa driver yang dibutuhkan untuk menjalankan MX Linux di VirtualBox secara optimal. Oke, setelah selesai kita diminta untuk merestart komputer kita. Kita masuk ke sini, ke lambang MX Linux, terus kita restart. Lalu untuk tambahan di sini desktopnya kan tidak melebar, kita bisa view lalu auto resize guest display-nya kita nyalakan ya. Oke, lalu kita maximize dan kemudian kita mendapatkan full screen dari MX Linux. Jadi demikian tutorial yang dapat saya sampaikan. Semoga membantu ya teman-teman. Kemudian apabila ada pertanyaan silahkan masukkan di kolom komen. Terima kasih.